berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan secara profesional karena itu akan menurunkan produktivitas kerja kita dan juga tidak baik untuk iklim pekerjaan di mana kita bertugas. Oke, yang pertama adalah mengatakan yes walaupun dalam hati sebetulnya pengennya no atau sebaliknya ya. Memang agak susah ya, tetapi usahakan sekeras-kerasnya selalu sama apa yang dikatakan di sini dengan yang di sini. Karena kalau tidak itu betul-betul akan mempengaruhi produktivitas kita dan juga nantinya tidak bagus untuk company di mana kita bekerja. Oke, yang kedua adalah teman-teman itu bereaksi langsung instead of responding ya. Jadi kalau ada kabar apa atau ada orderan apa dari bos itu kalian merespon dengan baik. Jadi oke, saya akan kerjakan. Jangan bereaksi yang berlebihan. Jadi yang seperti marah atau seperti tidak terkontrol emosinya itu tidak bagus secara profesional. Yang ketiga adalah jangan mencampur adukan antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Hati-hati ya, terutama kalau kalian bekerja di company yang besar dan juga betul-betul strict ya antara urusan pekerjaan dan urusan uh, pribadi ya. Jadi nggak usah tanya-tanya masalah pribadi ke teman satu kolega untuk amannya ya. Jadi keep straight, business is business, private is private, which is at home ya. Oke, kemudian yang keempat itu setelah menulis email ya sebaiknya diperiksa kembali, jangan buru-buru mengirimkan email tersebut khususnya kalau saudara atau teman-teman dalam keadaan lelah, capek misalnya sore hari setelah bekerja sekian jam. Jadi hati-hati karena kalau tidak hati-hati siapa tahu ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dan itu membuat kalian merasa tidak enak dan mempengaruhi produktivitas kerja. Oke. Yang kelima adalah usahakan jangan menyampaikan berita duka atau berita yang kurang bagus itu di email. Jadi lebih baik secara personal bertemu secara lisan, kemudian mengetuk pintu dan menyampaikan for example how sorry you are karena ada hal-hal yang kurang baik terjadi pada kolega teman-teman sekalian. Jadi jangan sampaikan dengan email kecuali hal-hal yang bahagia, misalnya promosi atau mungkin dapat hadiah apa, misalnya. Nah itu boleh lewat email. Tapi untuk yang hal yang berduka atau kurang bagus lebih baik secara personal. Kemudian yang keenam, jangan pernah menunda pekerjaan yang sifatnya sulit ya dari company atau dari perusahaan atau dari bos. Jadi semakin itu tugas yang diberikan itu sulit, itu harus cepat-cepat diantisipasi ya. Karena kalau ditunda akhirnya nanti akan kepikiran dan akan mempengaruhi produktivitas kerja teman-teman sekalian. Jadi taruh di buku harian prioritasnya apa yang pekerjaan sulit tadi, kemudian mulai dicicil sedikit demi sedikit agar tidak terlalu sulit atau ditanyakan kepada bos apa yang dimaui karena seandainya bos tersebut punya kiat-kiat tertentu untuk menyelesaikan yang sulit-sulit tadi. Oke. Kemudian yang ketujuh, jangan berasumsi bahwa semua orang itu tahu tentang apapun. Jadi teman-teman harus selalu menyadari bahwa tidak semua orang itu tahu yang ada di pikiran teman-teman. Oke, jangan mengasumsi karena itu akan menghambat komunikasi yang ada. Jadi kalau misalnya berasumsi, misalnya ya kalian ada janjian sama kolega, kemudian kolega tersebut itu uh, terlambat. Ya jangan berasumsi, oh pasti dia itu lagi apa namanya main-main di kafe itu dengan teman-temannya, jadi dia lupa berteman. Jadi jangan. Jadi kirim email saja atau teks, hey kita punya meeting nih hari ini, Anda di mana? Bisa datang atau tidak gitu ya. Jadi itu
Karena kalau kita berasumsi bahwa semua orang itu seperti yang ada di pikiran kita, itu kita akan kacau balau dan produktivitas kita akan menurun. Jadi itu 7 hal yang teman-teman harus hindari ketika bekerja di suatu company atau di suatu perusahaan atau di suatu institusi agar produktivitas kerja teman-teman tetap terjaga dengan baik dan semangat tetap tinggi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.